Kami bahkan belum sampai ke perkebunan pisang warga. Sini, biar gua yang bawa tas lu. Aku membuka tasnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini tidak berlari. Aku kasihan pada Uswah yang seolah tidak sanggup lagi untuk jalan. Tidak lama berselang, akhirnya kami tiba di perkebunan warga. Kulihat banyak sekali kawanan babi yang menyerang kebun itu. Kami tidak mau mengambil resiko dan membiarkan kawanan babi itu merusak kebun pisang. Semakin lama, akhirnya aku melihat gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Kami berdua sangat senang, sampai meneteskan air mata. Aku tidak menyangka kalau aku bisa bertahan hidup selama berhari-hari di gunung ini. Sekitar jam 3 dini hari, kami akhirnya tiba di parkiran motor. Kudapati masih banyak motor yang terparkir di sana. Tapi anehnya, pos itu sepi. Tidak ada satu orang pun yang berjaga di sana. Segera aku keluarkan motorku dari parkiran lalu pergi dari pos itu. Saat tiba di perbatasan kampung, kami dicegat oleh 3 orang lelaki berbadan kurus tinggi. Aku kira mereka sedang ronda, tapi ternyata bukan. Mereka sengaja menutup akses jalan itu. Kami disuruh turun dari motor. "Pendaki ya?" tanya salah satu dari mereka. "Ah, iya Pak. Teman-teman kami tewas, hanya kami yang selamat," kataku dengan hati-hati. "Namamu tuh bagus," tanyanya lagi. "Iya Pak, saya tuh Bagus Asrori." "Dan kamu Ratu?" "Iya, saya Ratu Uswah Hasanah," jawab Uswah. Suaranya parau, dia sudah sangat kelelahan. Mereka mengangguk-angguk, aku tidak mengerti apa maksudnya. "Boleh kami pergi Pak?" tanyaku. Aku sudah tidak tega melihat Uswah yang semakin kelelahan. "Tunggu dulu, mari ikut kami." Lelaki yang mengenakan peci hitam menarik tanganku. "Kemana Pak?" "Menghadap tetua kampung ini." "Untuk apa Pak?" tanya Uswah. "Kalian harus dibersihkan dulu sebelum pulang. Di gunung banyak dedemit. Kami hanya ingin membantu kalian." Lelaki itu memaksa. "Kami tidak merasa perlu dibersihkan Pak. Kami harus segera pulang." Aku merogoh kembali kunci motor. Kulihat salah satu dari mereka menyentuh golok yang diikatkan pada pinggang. Uswah berhus. Ia menyuruhku untuk menuruti saja kemauan mereka. "Kalian jangan khawatir. Di rumah tetua ada 3 pendaki lainnya yang selamat. Kami tidak ada niatan jahat dan hanya mau membantu kalian," ujar lelaki itu, lalu menyalakan rokok kreteknya. Kami dibawa ke sebuah rumah panggung. Di dalam rumah itu ada 3 orang pendaki yang kondisinya semrawut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan. Jaketnya penuh noda lumpur. Mereka terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang lelaki. "Ah, masih ada yang selamat. Silakan duduk." Seorang kakek berbadan kurus kering dan rambutnya sudah putih semua menyambut kedatangan kami. Tidak ada kursi di ruang tamu. Kami duduk di atas tikar pandan. "Seperti yang sudah kukatakan tadi, kalau kalian adalah orang-orang yang beruntung bisa selamat dari gunung itu." Aku mengerutkan dahi sambil menatap kakek itu. "Nama kalian Tu Bagus dan Ratu. Itu adalah nama dari keturunan Kesultanan Banten. Jadi, dedemi tidak akan berani menyakiti kalian. Tapi tetap, kalian harus dibersihkan. Takutnya ada saja jin yang nempel di tubuh kalian." Kakek itu berbicara sambil tersenyum ramah. Aku mengangguk paham. Pantas saja, saat di keraton, kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin. "Pantas, kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin," kataku. "Kalian berziarah secara gaib. Makam sebenarnya ada di Banten. Sesekali berziarahlah ke sana," kata kakek itu. Dulu, Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Pulosari dan berhasil menebarkan ajaran Islam di sekitaran pegunungan. Selanjutnya,
Aku tidak pernah menyangka kalau nama Tubagus yang disisipkan di depan Asrori adalah penanda bahwa aku masih ada hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Pantas saja, nama Tubagus itu selalu ada turun-temurun di keluargaku. Dari kakek, bapak, dan sekarang aku dan adik-adikku mempunyai nama berawalan Tubagus. Aku tahu, kalian semua pasti pernah masuk ke kerajaan jin Curug Putri. Sebelum pulang ke rumah, tubuh kalian harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Takutnya ada jin yang masih nempel. Kakek itu menyuruh kami untuk mandi bergantian di sumurnya. Sumur itu sudah ditaburi bermacam-macam kembang. Aku merasa sangat segar ketika air itu menyentuh tubuhku. Setelah itu, satu persatu kami dibacakan doa. Semua tampak baik-baik saja hingga tibalah giliran Uswah yang dibacakan doa. Tangan si kakek menyentuh ubun-ubun Uswah. Ia pun mengerang kesakitan. Kedua tangannya mengapal. Ia mengamuk. Tuh, masih ada jin dalam tubuhnya yang ikut pulang, kata kakek itu sambil terkekeh. Kau jangan macam-macam sama keturunan sultan. Keluar, bentak kakek itu. Uswah semakin mengamuk. Ia tertawa lalu menangis tidak karuan. Ini jin yang masih anak-anak. Kalau tidak dikeluarkan, biasanya mengganggu pas tidur, jelas si kakek. Air disemburkan ke wajah Uswah. Ia pun lunglai lalu pingsan. Sekitar jam 7 pagi Uswah siuman. Kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberi kami makanan. Bahkan, kami tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor. Salah satu petugas desa mengantar kami ke rumah masing-masing. Sementara motorku diangkut pakai mobil pickup. Di hari yang sama, Gunung Pulau Sari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian ke gunung itu. Om Bobi, yang tak lain adalah Omnya Mira, sangat marah kepadaku. Bahkan dia membawa perkara ini ke pengadilan. Ia menganggapku lalai menjaga Mira. Untung saja, aku bebas dari tuntutan karena aku termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tidak ada bukti kuat kalau aku menyakiti, bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobi yang keras kepala malah berniat mendaki Pulau Sari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah kejadian di gunung, aku mengalami trauma. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan Tubagus, mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Tak ada kabar tentang pencarian Mira, juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Aku tahu, kalau Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan jin. Dan aku yakin, roh Eldi dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tidak menyangka sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangat fatal. Kalau aku sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Dalam mimpi, aku pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia dan sudah punya 50 anak. Aku selalu membujuknya untuk pulang, tapi dia tetap tidak mau. Dalam mimpi juga, aku pernah bertemu dengan Eldi. Ia menjadi budak para jin gunung. Aku melihatnya sedang bekerja, memecah batuan besar menggunakan palu besar. Kalau dia lelah dan berhenti, maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencambuk punggung Eldi. Aku menangis melihatnya seperti itu. Aku juga bertemu dengan Ricky dalam mimpi. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Kulihat, rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapannya kosong, wajahnya terlihat sedih. Bahkan, ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Dalam mimpi itu aku sempat menyapanya. Ricky, sapa aku. Dia tidak menjawab, menoleh pun tidak. Rick,
Aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba, ada air liur yang menetes ke tanganku dari atas pohon. Aku pun mendongak. Dan di dahan pohon besar, aku melihat sosok wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah, wajahnya hitam, serta air liur menetes-netes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang. Ia melilit leher Ricky dengan rambut itu, kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku menggapai-gapai tubuh Ricky, tapi tidak berhasil. Dia menjadi mainan makhluk penghuni pohon. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan lengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan, aku pernah melihat para pendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan pohon lain. Dari semua mimpi itu dapat kusimpulkan kalau para pendaki di Gunung Pulosari yang tidak selamat akan menjadi budak jin di sana. Suatu sore, aku sedang termangu di jendela kamar. Seseorang mengetuk pintu rumah. Segera aku bukakan pintu itu. Ori. Aku terkejut saat melihat lelaki yang berdiri di hadapanku. Dia Om Bobby. Tanpa dipersilakan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senapan angin di tangan kanannya. Ada apa ya, Om? Temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira, pintanya. Ini versi dari Om Bobby, oke? Aku Bobby, omnya Mira. Apa yang harus aku katakan kepada ibunya Mira kalau ia tahu Mira hilang di gunung? Seharusnya aku tidak mengizinkannya naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri. Apalagi ketika ayahnya meninggal. Semenjak itu aku bertekad akan menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka masih ada di gunung. Dan aku tidak menyangka kalau si Ori yang selama ini kupercaya malah mengecewakan. Dia kuanggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik Pulau Sari untuk mencari Mira. Sebenarnya istriku tidak memperbolehkanku naik Gunung Pulau Sari. Terlalu berbahaya katanya. Ditambah lagi, semua akses ke sana sudah ditutup karena ada longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitaran gunung. Semua peralatan pun sudah aku siapkan, mulai dari tenda dom, kantung tidur, karpet, persediaan makanan, pisau kecil, dan alat-alat lain. Semua sudah aku kemas di dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk jaga-jaga. Ada apa ya, Om? Ori tampak terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. Temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira, pintaku. Ori gelagapan. Ia mungkin bingung mau ngomong apa. Anak saya gak akan saya biarkan naik ke gunung itu lagi. Dari dalam kamar muncul seorang lelaki tua. Itu bapaknya Ori. Anak bapak harus tanggung jawab. Dia yang membiarkan Mira hilang begitu saja. Anak saya juga korban. Dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya, ha? Lelaki tua itu menunjuk wajahku. Ia tampak marah. Maaf, Om. Aku gak bisa naik gunung itu lagi. Mira gak bakal bisa balik. Dia ada di alam jin, ujar Ori. Dia duduk di hadapanku. Bullshit. Aku gak percaya sama cerita fiksimu itu. Mana ada alam jin? Mira pasti masih hidup. Terserah, Om. Om mau percaya atau enggak. Dulu aku juga sama seperti Om. Gak percaya sama namanya setan. Tunggu saja setelah Om naik gunung itu. Om pasti tidak akan meremehkan hal-hal gaib lagi. Ori meyakinkanku. Aku menarik paksa lengan Ori. Aku memaksanya menemaniku ke Pulau Sari. Bapaknya marah. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa golok. Kau bawa anakku, ku gorok lehermu, ancamnya sambil mengacungkan golok. Aku mengembuskan napas berat.
Kulepas genggamanku, lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. Mira masih hidup, dan akan aku buktikan itu, kataku di telinga Ori. Semoga selamat Om, jawabnya. Aku lalu pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. Mah, bangun mah, kuguncangkan tubuh istriku. Jadi berangkat, Pak. Ia bangun. Kedua matanya masih terpicing. Ku kecup kandungannya yang sudah 5 bulan itu. Dia tengah mengandung anak kedua kami. Papa berangkat ya. Doakan supaya Papa berhasil membawa tantemu pulang. Ku kecup lagi perut istriku, lalu mengelus anak pertamaku yang sedang tidur pulas. Berapa hari, Pak? Tanya istriku. Paling lama 3 hari. Hati-hati, Pak. Pulang saja kalau tidak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik saja ke ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jam 1 dini hari. Segera aku raih tas ransel dan senapan angin. Juga topi koboi yang langsung kukenakan layaknya aktor Jeff Bridges. Aku berangkat dengan mengendarai motor Scorpio yang sudah kumodif sedemikian rupa. Tadi siang, aku sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jauh dari pemukiman warga. Jadi tidak akan ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motorku gembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menempatkannya tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu berkukuk. Itu membuat suasana menjadi mencekam. Kuarahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah dirimbuni rumput. Jalanan ini seperti sudah lama sekali tidak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh pun semakin menanjak. Senter kupasangkan di moncong senapan. Aku harus siaga kalau tiba-tiba ada binatang buas yang tiba-tiba menyerang. Tak lama kemudian aku berhenti melangkah. Terdengar suara menelisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan dengkur babi. Dengan panik, kuarahkan moncong senapan ke semak-semak itu, lalu menembakkannya. Babi itu lari terbirit-birit. Om, seseorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Ya, itu suara Mira. Suaranya menggema di langit. Mira, Mira. Aku mendongak sambil memanggil namanya. Entah dari mana datangnya, di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tidak menapak tanah. Ia melayang dan perlahan mendekat ke arahku. Aku mematung. Beberapa kali kutembakkan senapan anginku ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku. Aku semakin terdesak. Kakiku seperti keram dan tidak bisa digerakkan. Siapa kau? Siapa kau? Tanyaku. Parau sebelum suaraku tercekat di pangkal tenggorokan.